Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Nahdah Nafiah dengan NIM 211060010. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tematik, yaitu tentang adab di jalan. Yang pertama, saya akan membacakan hadisnya, yakni Hadatsana Mu'ad bin Fadalah, hadatsana Abu Umar Hafiz bin Maisarah, an Zaid bin Aslam, an Atha bin Yasar, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala iyyakum wal julusa 'ala turuqat faqulu ma lana budun innama hiya mujalisuna natahaddatsu fiha. Qala fa idza abaitum illal majalisa fa'atut tariq haqwa qulu wa mahaqut tariq. Qala ghadul basari wa kaful ada wa raddus salam wa amrum bil ma'rufi wa nahyum 'anil munkar. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Mu'ad bin Fadalah, telah menceritakan kepada kami Abu Umar Hafiz bin Maisarah dari Zaid bin Aslam, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Mereka mengatakan itu sudah menjadi kebiasaan kami, karena itu menjadi tempat majelis kami bercengkrama. Beliau bersabda, jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu, maka tunaikanlah hak jalan tersebut. Mereka bertanya, apa hak jalan itu? Beliau menjawab, menundukkan pandangan, menyingkirkan halangan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi hadis ini terdapat dalam riwayat Al-Bukhari, dalam sahihnya kitab perbuatan-perbuatan zalim nomor hadis 2285, Muslim dalam hadisnya kitab pakaian dan perhiasan nomor 3960. Hadis-hadis tersebut itu bernilai sahih. Jadi jika kita lihat dalam konteks hadis tersebut, itu makna hadisnya itu ketika Rasulullah berjalan melewati beberapa orang sahabat yang sedang duduk-duduk di pekarangan rumah salah seorang dari mereka, di antara mereka adalah Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Lalu beliau menegur mereka agar tidak melakukan hal tersebut. Namun para sahabat itu menyampaikan kepada Rasulullah bahwa mereka perlu duduk-duduk untuk memperbincangkan suatu urusan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada mereka bahwa jika memang hal itu diperlukan dan tidak bisa ditinggalkan, maka mereka wajib memenuhi hak-hak orang lain yang melewati mereka. Di antara adalah yang seperti disebutkan pada hadis yang telah saya bacakan tadi, yakni menundukkan pandangan, tidak mengganggu orang dengan ucapan maupun perbuatan, menjawab salam, memerintahkan manusia kepada kebaikan, dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar. Kemudian selain itu ada juga keterkaitan isi hadis dengan ayat Al-Quran, yakni ada dalam Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna, yang artinya yaitu katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Ayat tersebut itu tentu berkaitan dengan hadis adab di jalan tadi yang saya sebutkan tadi, tentang menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Al-Qardawi itu mengatakan maksud menundukkan pandangan itu bukan berarti memejamkan mata secara real dan menundukkan kepala ke tanah, bukan seperti itu, karena hal tersebut itu sangat sulit dan tidak mungkin dilakukan. Maka demikian, menundukkan pandangan berarti menjaga pandangan, tidak diarahkan dengan begitu saja tanpa kendali dengan syahwat. Lalu kemudian ada pendapat-pendapat ulama pada kitab-kitab syarah al-hadis mengenai perkataan
iyyakum wal julus. Biasanya itu digunakan untuk memberikan sebuah peringatan sebagai perintah agar menghindari sesuatu yang buruk dan maknanya itu sama dengan melarang. Itu dapat dimaknai dengan jauhilah oleh kalian hal tersebut atau janganlah kalian melakukan hal tersebut. Juga sama dengan sebuah hadis yang ada lafadz iyyakum wal kadzib yang artinya yaitu jauhilah perkataan dusta atau janganlah kalian berdusta. Mengenai perkataan para sahabat, sesungguhnya kami perlu duduk-duduk untuk berbincang-bincang. Dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Thalhah radhiyallahu anhu ada tambahan kata-kata dan untuk saling mengingatkan atau menasihati. Dan dari riwayat ini itu juga diketahui bahwa yang mengucapkan perkataan tersebut adalah Abu Thalhah. Ada di Fathul Bari. Al-Qadhi Iyad mengatakan dalam perkataan sahabat tersebut bahwa terdapat dalil yang menunjukkan perintah Rasulullah kepada mereka itu tidak untuk kewajiban akan tetapi bersifat anjuran, jadi tidak wajib gitu. Karena jika mereka memahami sebagai bentuk kewajiban, tentu dari mereka tidak akan merajuk kepada Rasulullah. Perkataan jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk, maka berilah jalan tersebut. Dalam hal ini Ibnu Hajar itu berkata bahwa dari alur pembicaraan ini itu sudah jelas bahwa larangan tersebut itu adalah untuk tanzih, berarti makruh bukan haram, agar tidak mengendurkan orang-orang yang duduk-duduk untuk memenuhi hak jalan yang wajib ia penuhi. Sedangkan perkataan hak jalan adalah ghadul basar, kuful adha, menjawab salam, memerintahkan kepada kebaikan dan juga melarang kemungkaran. Itu dalam hal ini tuh Ibnu Hajar mengatakan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ghadul basar, menundukkan pandangan ini itu untuk mengisyaratkan pada keselamatan dari fitnah karena lewatnya para wanita yang bukan mahram ataupun yang lain. Menyebut kaful adha tidak mengganggu ataupun menyakiti orang lain itu untuk mengisyaratkan keselamatan dari perbuatan menghina, menggunjing orang lain ataupun yang serupa. Menyebut perihal menjawab salam untuk mengisyaratkan keharusan memuliakan atau menghormati orang yang melewatinya. Seperti itu. Kemudian ada juga hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis tersebut. Tadi kan sudah dijelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hadis tersebut. Sekarang tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis tersebut. Nah, tentang yang pertama yaitu menundukkan pandangan. Ada hadis dari Hadatsana Ishaq bin Mansur akhbarana Abu Hisham al-Makhzumi hadatsana Wuhaib hadatsana Suhail bin Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kutiba ala bani Adam nasibuhu min zina mudrikun dzalika la mahalatal fal ainani zinahuma an-nadharu wal udunani zinahumal istima'u wal lisanu zinahul kalam wal yadu zinahal batsyu war rijlu zinahal khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu. Jadi dalam matanya itu dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan. Sedangkan semua itu akan ditindaklanjuti oleh kemaluan. Yang kedua ada menyingkirkan gangguan yang berada di jalan. Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, bainama rajulu yamshi bi thariq wajada husna syaukin ala thariq fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu.
Saat seorang pria itu sedang berjalan, tiba-tiba ia mendapati sebuah dahan berduri yang menghalangi jalan. Kemudian ia menyingkirkannya, maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian menjawab salam dalam hadis riwayat Muslim, yaitu hakul muslim alal muslim sittun idza laqitahu fasallim. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Beramar ma'ruf nahi mungkar saat di jalan, yaitu hadisnya An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalik aful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kesimpulannya yaitu dari beberapa analisis yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa sesuai sabda Nabi berkenaan dengan adab ketika berada di jalan dan juga berkaitan dengan Islam, karena dengan melaksanakan adab-adab tersebut itu akan menciptakan suasana jalan itu lebih tentram, aman, dan nyaman. Yang terakhir, mengkaji hadis dengan konteks yang sekarang. Jadi di masa sekarang ini kan semakin banyak manusia yang kurang sadar akan pentingnya akhlak untuk diri sendiri, terutama adab di jalan. Padahal akhlak itu sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara, maka hendaknya kita itu sebagai pejalan atau pengendara itu saat berada di jalan itu mengikuti adab atau tata krama yang sesuai dengan hadis yang saya bahas di atas itu. Masih banyak orang yang meremehkan hadis tentang adab di jalan ini atau adab-adab di jalan ini. Zaman sekarang itu masih menunjukkan bahwa adanya degradasi moral pada masyarakat zaman sekarang, seperti ramai saat berada di jalan umum, berada di tengah jalan umum, berjalan atau mengendara sambil mengolok-olok pengguna jalan lain dan sebagainya. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari adab atau tata krama berada di jalan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.